Ki Ageng Gripik, sosok yang diyakini sebagai tokoh pembuka kota Malang di belantara hutan pada saat itu. Ki Ageng Gripik adalah tokoh yang membabat alas wilayah ini, yang menjadi cikal bakal berdirinya kota Malang. Ikuti perjalanan saya dalam materi belusukan edisi ziarah dan belusukan ke situs makam Ki Ageng Gripik Malang. Menurut cerita rakyat, Ki Ageng Gripik merupakan adik kandung dari Sunan Giri, dan menurut Babat Malang, Ki Ageng Gripik masih keturunan dari Prabu Brawijaya ke-12 Raja Majapahit. Silsilah itu ditarik dari ayah kandungnya, Pangeran Kedawung, yang seorang keturunan Lembu Niroto, pemilik Panembahan Bromo. Ki Ageng Gripik diyakini sebagai ulama kesohor yang berdakwah pada tahun 1600-an. Dipercaya pernah belajar dan menjadi seorang murid kesayangan dari Sunan Kalijaga. Menurut cerita masyarakat, Ki Ageng Gripik merupakan sosok yang memiliki hobi berkelana ke berbagai tempat yang jauh. Tujuannya adalah ingin memperkuat iman sambil menimba ilmu. Suatu ketika Ki Ageng Gripik menemukan sebuah tempat di tengah hutan lebat. Merasa cocok dengan tempat tersebut, Ki Ageng Gripik kemudian membabat hutan tersebut dan menjadikannya sebagai pemukiman. Tempat itulah yang menjadi cikal bakal berdirinya sebuah daerah yang kini dikenal dengan Kota Malang. Berdasarkan cerita masyarakat, identitas Ki Ageng Gripik sebenarnya adalah seorang yang asli bernama Pasibano Timur atau Syekh Wasihadno. Disebutkan Ki Ageng Gripik merupakan keturunan dari Prabu Brawijaya V, raja terakhir dari kerajaan Majapahit. Ada juga yang menyebutkan bahwa Ki Ageng Gripik merupakan putra Raden Mas Guntur atau Prabu Wasi Jaladara. Raden Mas Guntur adalah putra dari Jaka Dolok yang merupakan putra dari Raja Brawijaya V. Ada juga yang menyebutkan bahwa Ki Ageng Gripik disebutkan sebagai keturunan dari Maulana Malik Ibrahim atau lebih dikenal dengan Sunan Gresik. Maulana Sulaiman atau Ki Ageng Gripik merupakan putra dari Maulana Muhammad Fadilah atau Sunan Prapen. Sunan Prapen adalah putra dari Sunan Giri yang merupakan putra Maulana Ishak, dan Maulana Ishak adalah putra dari Sunan Gresik. Selain makam Ki Ageng Gripik, di dalam komplek makam tersebut terdapat pula makam para bupati Malang yang pernah memerintah pada akhir abad ke-19 hingga abad ke-20. Konon ceritanya, Bupati Malang yang pertama,
Bupati Notodiningrat I adalah orang yang yakin akan kisah Ki Ageng Gripik sebagai sosok pendiri cikal bakal dari kota Malang. Setelah menemukan makam Ki Ageng Gripik, Bupati Notodiningrat kemudian membangun dan memelihara makam tersebut. Notodiningrat adalah sosok yang membangun makam Ki Ageng Gripik sebagai makam keluarga dan berlangsung turun-temurun. Komplek makam Ki Ageng Gripik merupakan salah satu dari tempat yang dikeramatkan pada malam tertentu atau waktu tertentu. Ada saja peziarah yang datang untuk meramaikan makam tersebut. Peziarah tersebut umumnya datang dengan tujuan khusus seperti mencari berkah, keselamatan, penglarisan, sampai dengan berburu pusaka. Di kompleks makam Ki Ageng Gripik terdapat pula makam-makam para bupati terdahulu, meliputi Bupati Malang pertama, yaitu Raden Tumenggung Notodiningrat I yang menjabat pada tahun 1812 sampai dengan 1839. Dan juga Bupati Malang kedua, Raden Aryo Adipati Notodiningrat II, dan Bupati Malang ketiga, Raden Aryo Tumenggung Notodiningrat III juga dimakamkan di sini, termasuk para kerabat para bupati. Tidak hanya itu, Bupati Surabaya, Bupati Bondowoso, sampai dengan Bupati Probolinggo juga dimakamkan di area sini. Di komplek pemakaman Ki Ageng Gripik, makam ini dikelilingi oleh banyak pohon nogosari, pohon dewandaru, dan bunga teratai. Tempat pemakaman ini menjadi salah satu dari objek wisata yang bernilai sejarah dan religi. Demikian edisi perjalanan saya dalam materi pembusukan edisi ziarah ke makam Ki Ageng Gripik Malang. Nantikan perjalanan saya dalam materi membelusukan ke tempat-tempat yang bernilai sejarah lainnya. Salam My Trip, My Belusukan.